Bocah-bocah, piye kabare? Sehat to? Burita tansah ndedonga muga-muga bocah-bocah tansah pinaringan berkat lan rahmat kesehatan saka Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dina iki Burita arep ngajak bocah-bocah sinau parama sastra basa Jawa, utamane bab unggah-ungguhing basa. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya semua? Oke, Burita berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak, hari ini Burita akan mengajak anak-anak untuk belajar bahasa Jawa, terutama nanti dalam penggunaan basa ngoko dan basa kromo. Mengapa Burita menekankan pada penggunaan bahasa? Karena pada penggunaan bahasa inilah yang sering terjadi kesalahan dalam keseharian kita. Selain itu, Burita mengingatkan bahwa dalam pelajaran bahasa Jawa kali ini, Burita juga menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Mohon maaf ya anak-anak, meskipun kita belajar bahasa Jawa, tapi Burita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya anak-anak dapat lebih mudah memahami materi yang Burita sampaikan. Anak-anak, mari sekarang kita menuju ke materi yang kita pelajari hari ini, yaitu unggah-ungguhing basa. Dalam bahasa Jawa, secara garis besar itu sebetulnya dikelompokkan menjadi dua kata-kata yang kita gunakan untuk percakapan sehari-hari, yaitu basa ngoko dan kromo. Basa ngoko digunakake déning kang sepisan wong tuwa marang anak. Sing kaping pindho, wong tuwa marang wong sing luwih enom. Kaping telu, kanca sing wis rumaket utawa akrab. Kaping papat, atasan marang bawahan. Lan uga digunakake déning guru marang murid. Kalau Burita artikan dalam bahasa Indonesia, berarti basa ngoko itu digunakan oleh orang tua terhadap anaknya, orang tua terhadap orang yang lebih muda, digunakan oleh teman yang sudah akrab, ya, terhadap teman yang sudah akrab. Yang keempat, digunakan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Kemudian juga digunakan oleh guru terhadap murid. Tuladane kepriye? Nah, ini tulodo. Tulodo itu artinya contoh. Kita lihat ya anak-anak. Jatmiko arep lunga menyang Jakarta. Aku mulih saka sekolah. Rambutku wis dawa. Kowe arep budal menyang ngendi? Adikku ora teka ing pesta ulang tahun kancane. Kabeh tembung ing ukara-ukara tuladha iki migunakake basa ngoko. Semua kata yang digunakan pada contoh ini menggunakan kata-kata dalam basa ngoko. Ya, jadi tidak ada satu kata pun yang menggunakan basa kromo. Nah, anak-anak, dalam
kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ada orang yang sudah akrab lalu ingin menggunakan basa ngoko, tetapi karena yang diajak bicara itu orang yang mungkin lebih muda tapi kedudukannya lebih tinggi, atau orang yang sudah akrab tapi punya pangkat yang lebih tinggi. Lalu dalam percakapan itu diselipkan kata-kata yang menggunakan basa krama. Nah, basa ngoko yang dicampur dengan basa krama inggil ini disebut basa ngoko alus. Basa ngoko alus iku digunakake déning wong tuwa marang wong enom kang diurmati, utawa digunakake déning kanca sing wis rumaket nanging sing diurmati. Jadi, basa ngoko alus itu digunakan oleh orang tua terhadap orang muda yang dihormati. Mungkin karena punya kedudukan atau jabatan lebih tinggi. Juga digunakan oleh orang-orang yang sudah berteman akrab, tetapi teman yang diajak bicara itu mempunyai kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi sehingga harus dihormati. Maka kalau hanya menggunakan kata-kata dalam basa ngoko semua, tembung-tembungnya nganggo ngoko kabeh, itu orang yang mengajak bicara mungkin merasa kurang nyaman, maka disisipi atau dicampur dengan basa krama inggil. Nah, itulah yang disebut basa ngoko alus. Tuladane, Bapak wis tindak menyang kantor. Bapak sudah pergi ke kantor, atau Bapak sudah berangkat ke kantor. Nih, Bapak sudah berangkat ke kantor. Di sini yang berita beri warna merah itu kata tindak, tapi kata-kata yang lain tetap menggunakan basa ngoko. Untuk menghormati Bapak, maka kata berangkat ini digunakan basa krama inggil menjadi tindak. Mas Bayu iku putrane Pak Bambang. Artinya Mas Bayu itu anaknya Pak Bambang. Nah, untuk menghormati Pak Bambang yang sudah lebih tua ini, maka kata anake diganti putrane. Tulodo kang kaping 3. Astane eyang lagi gerah, tangane eyang lagi loro. Kalau bahasa Indonesia, tangannya eyang sedang sakit. Nah, karena eyang itu orang yang tua dan harus kita hormati, maka kata tangan diganti astane. Tembung loro diganti gerah. Astane eyang lagi gerah. Contoh berikutnya, Mas, panjenengan arep tindak menyang endi? Kalau menggunakan basa ngoko, Mas, kowe arep lunga menyang endi? Mas, kamu akan pergi kemana? Nah, karena Mas itu orang yang lebih tua, dipanggilnya saja Mas, kakak ya, berarti lebih tua, maka kata kamu, kowe diganti dengan kata panjenengan. Lunga diganti dengan kata tindak. Tulodo kang pungkasan, Mbak Dewi ngasta ing Bank Mandiri. Artinya, Mbak Dewi bekerja di Bank Mandiri. Yen nganggo basa ngoko, Mbak Dewi nyambut gawe ing Bank Mandiri. Nah, tembung nyambut gawe diganti ngasta. Amarga sing guneman ngaturine Mbak Dewi, berarti Mbak Dewi iki luwih tuwa tinimbang karo wong sing ngajak guneman.
Ya, jadi Mbak Dewi itu lebih tua daripada orang yang mengajak berbicara. Maka yang mengajak bicara menghormati Mbak Dewi. Kata nyambut gawe, bekerja diganti dengan kata-kata tetembungan kromo inggil ngasto. Nah, anak-anak perhatikan sekali lagi. Kata-katanya ada basa ngoko dan ada kata-kata kromo inggil. Campuran antarane tembung ngoko lan tembung kromo inggil. Nah, ukara-ukara kang kaya mengkene iki diarani basa ngoko alus. Sekarang kita akan membahas basa krama. Basa krama iku digunakake dening sepisan wong enom marang wong sing luwih tuwa, anak marang wong tuane, bawahan marang atasan, anak buah marang pimpinane, wong sing lagi dikenal. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan basa krama itu digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, anak terhadap orang tuanya, bawahan terhadap atasannya atau anak buah terhadap pimpinannya, dan orang yang baru saja dikenal. Tuladane, rikmanipun eyang sampun pethak. B. Kula badhe adus, ibu sampun siram. Anak-anak perhatikan contoh yang kedua. Kula badhe adus, ibu sampun siram. Ada kata adus dan siram. Ini sama-sama artinya mandi. Tapi untuk diri kita sendiri cukup menggunakan basa krama. Kebetulan kata adus itu antara ngoko dan kromo sama-sama adus, maka menggunakan kula badhe adus. Ibu sampun siram. Ya, untuk ibu yang kita hormati menggunakan basa kromo inggil. Tuladha C. Dik Bimo nedha roti bolu, bapak dahar pisang goreng. Ini juga ada kata apa? Nedha dan dahar yang artinya sama-sama makan. Tapi untuk Dik Bimo yang masih muda, yang lebih muda menggunakan nedha. Basa kromonya makan itu nedha. Sedangkan untuk bapak menggunakan kata dahar. Karena bapak itu orang yang lebih tua yang harus kita hormati. Maka menggunakan kromo inggil. D. Kula bidal sekolah sakderengipun bapak tindak kantor. Artinya apa? Saya berangkat sekolah sebelum bapak berangkat ke kantor. Ada kata bidal, ada kata tindak yang artinya sama-sama berangkat. Tapi untuk diri kita sendiri tidak menggunakan basa kromo inggil, tapi cukup menggunakan basa kromo bidal dari kata budal. Sedangkan untuk bapak menggunakan kromo inggil tindak. Tuladha kang pungkasan, Bu Lisa sampun rawuh nanging lare-lare dereng dugi. Rawuh dan dugi ini juga mempunyai arti yang sama, yaitu datang. Tapi untuk Bu Lisa yang kita hormati, kita menggunakan basa kromo inggil yaitu rawuh. Kanggo bocah-bocah sing luwih enom nganggo basa kromo yaiku dugi. Nah, kalau anak-anak perhatikan semuanya kata-katanya menggunakan basa kromo dan kromo inggil. Ya, maka kalau nanti anak-anak mengerjakan soal lalu ada perintah kramakno ukara-ukara ing ngisor iki, bukan berarti semua menggunakan ragam bahasanya kromo semua, tapi anak-anak tingkatannya harus benar. Mana yang harus kromo, mana yang harus kromo inggil. Untuk orang yang lebih tua, yang dihormati menggunakan kata-kata kromo inggil.
Sedangkan untuk orang yang lebih muda, untuk diri sendiri menggunakan kata-kata kromo. Ya. Dadi kanggo awake dhewe, kanggo wong sing luwih enom, tetep migunakake basa krama. Nanging kanggo priyayi sing luwih sepuh, kanggo priyayi kang dihormati, migunakake basa krama inggil. Tuladhane kaya iki. Ya, jadi sekali lagi anak-anak harus ingat, ini Burita tekankan. Meskipun perintahnya kramakno ukara-ukara ing ngisor iki. Terus soal-soale kabeh nganggo basa ngoko. Bocah-bocah ngarape tetep migunakake basa krama lan krama inggil miturut unggah-ungguh sing bener. Ya, jadi tidak ini kramakno berarti krama semua. Nanti kalau gawe ukara krama inggil semua, tidak. Jadi ada basa krama dan ada basa krama inggil, itu anak-anak harus bisa menggunakan kapan saya memilih basa krama, kapan saya memilih kata-kata yang menggunakan krama inggil. Ya, ini yang harus dipahami, harus anak-anak cermati sehingga anak-anak dapat menggunakan bahasa Jawa dengan tepat dan benar. Begitu ya anak-anak. Itu materi yang dapat Burita sampaikan dalam pelajaran bahasa Jawa tentang Paromo Sastra, terutama materi unggah-ungguhing basa. Burita menyajikan jawaban soal-soal latihan dari buku Bahasa Jawa halaman 3 dan 5. Beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah mengerjakan, tetapi mungkin masih ada soal-soal yang jawabannya kurang tepat. Silahkan anak-anak periksa kembali. Kalau ada kesalahan, dapat anak-anak beri pembetulan, sehingga pada kesempatan lain kalau ada ulangan, anak-anak dapat mengerjakan dengan benar dan hasilnya nanti akan lebih bagus. Untuk jawaban yang E, kalau pada buku Bahasa Jawa anak-anak itu kolomnya hanya ngoko, kromo, dan kromo inggil. Tetapi sengaja Burita beri bahasa Indonesianya supaya anak-anak memahami arti kata-kata tersebut apa. Ya, karena dalam keseharian kan anak-anak hampir selalu menggunakan bahasa Indonesia. Tujuan Burita apa? Supaya anak-anak kalau diminta membuat kalimat menggunakan kata-kata yang ada di sini, baik itu kata-kata basa ngoko, kromo, dan kromo inggil, anak-anak dapat membuat kalimat dengan tepat. Begitu anak-anak materi yang dapat Burita sampaikan. Aja lali ya, sregep sinau lan kudu hormat marang wong tuwa. Gusti amberkahi.